Semangat pagi, semangat gitu ya. Puji Tuhan, pada pertemuan pada hari ini kita ketemu lagi di video saya yang ke-19. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang lingkaran gitu ya, oleh Akademi Sarjana Pendidikan GR. Nah, nanti meliputi belajar unsur-unsur lingkaran, terus nanti luas dan keliling lingkaran, gitu ya. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Nah, tujuan pembelajaran lingkaran yang pertama, kita memahami dan menentukan unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, dapat menentukan luas dan keliling lingkaran. Yang ketiga, dapat menyelesaikan permasalahan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian lingkaran. Sebelum kita mengetahui lingkaran itu adalah apa, di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya seperti ini, yaitu roda mobil. Ini juga masih sama roda mobil, ini roda sepeda motor, ini roda pedati atau kalau di Jawa itu dukar. Rodanya ya ini sepeda. Nah, ini adalah jam dinding yang terbuat dari kayu. Nah, dari contoh-contoh ini, kalian bisa mengertikan apa sih itu lingkaran. Nah, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lingkaran tertutup. Titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama, ini ya. Ini berjarak sama dan suatu titik tertentu, yaitu dinamakan titik pusat. Dari contoh ini, titik pusatnya ini. Nah, jaraknya itu kalau ditarik, itu jaraknya sama. Yang ini juga sama. Ditarik jaraknya juga sama, gitu ya. Nah, kita belajar tentang unsur-unsur lingkaran dulu. Unsur-unsur lingkaran itu terdiri dari apa? Titik pusat. Nah, titik pusat adalah titik yang berada di tengah lingkaran. Contohnya di mana ini? Saya buat merah ya. Ini titik di tengah apa? Lingkaran berada di tempat ini yang dinamakan misalkan titik O. Oh, berarti ini lingkaran di titik O gitu ya. Itu titik pusat. Nah, terus jari-jari atau radius. Radius lingkaran adalah segmen garis yang menghubungkan garis dari titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Nah, ini misalkan saya tarik garis satu aja di sini, ini kasih A. Gitu ya. Berarti ini OA, ini yang dinamakan jari atau jari-jari ini dilambangkan dengan R, tapi R huruf kecil gitu ya. Nah, untuk diameter atau dilambangkan dengan D adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melewati pusat lingkaran. Maksudnya apa? Saya buat garis nih pakai warna biru ya untuk membedakan. Misalkan dari titik ini ke sini. Nah, melewati titik pusat. Misalkan saya tulis B, C. Garisnya ini ya. Nah, ini diameter nih. BC itu diameter. Gitu ya. Berarti OC itu sebagai jari-jari, OB juga sebagai jari-jari. Gitu ya. Berarti diameter itu 2 kali jari-jari, 2 kali R, 2 kali jari-jari. Yang keempat, busur adalah garis lurus yang terletak pada lengkungan. Garis lurus itu pinggiran ini ya. Pinggiran di sini. Nah, ini busur nih yang dinamakan dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Maksudnya apa? Misalkan tadi titik pusatnya kan O ya. O ini di tengah-tengah, anggap aja ini di tengah-tengah. Terus saya tarik garis ke sini sama ke sini. Nah, ini yang kasih A, B. Nah, ini lengkungan ini yang dinamakan busur.
pinggirannya gitu ya. Ini yang dinamakan busur. Nah, yang kelima, tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Maksudnya seperti apa? Pakai buat lagi ya, warna biru gitu ya. Buat di sini, boleh ya. Misalkan di sini saya buat sembarang. Ini O, itu AB karena sudah ada AB, saya buat sini C, ini D. Nah, tali busur ini yang lurus nih. Ini yang namanya tali busur. Berarti DC sebagai tali busurnya. Pahami? Yang keenam itu tembereng. Nah, tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Saya buat yang sini, boleh nih. Tapi ini area luasnya ya. Nah, ini yang dinamakan tembereng gitu ya. DC yang ini dinamakan apa? Tembereng. Saya ulangi lagi ya. AB yang garis ini itu namanya busur. Sudah. Tali busurnya itu yang tarik lurus DC. Tembereng itu yang diaksir ini. Gitu ya. Nah, kita belajar tentang juring. Nah, juring itu apa? Luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur. Misalkan CB ini. Nah, ini yang dinamakan juring ini. Paham? Saya kasih pembatasnya merah. Nah, juring itu dari titik pusat dibatasi oleh jari-jari, dua jari-jari sama busur. Nah, ini yang dinamakan apa tadi? Ya, juring. Gitu ya. Baik, kita akan bahas ke-8 yaitu apotema. Adalah garis yang hubungan titik pusat. Kita buat titik pusat di sini. Misalkan ini O adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur. Berarti kita buat jari-jari dulu. Dua jari-jari ya, ini A, ini B, baru titik A dan titik B ditarik garis. Itu yang dinamakan tali busur. Nah, apotema seperti apa? Apotema itu dari titik O ditarik garis, harus siku-siku. Misalkan ini P. Berarti OP ini yang dinamakan OP ya. OP yang dinamakan apotema. Garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Nah, untuk keliling adalah panjang lingkaran yang mengelilingi lingkaran. Misalkan keliling itu dari titik B berkeliling melingkari lingkaran ini, ketemulah sampai titik B. Itu yang dinamakan keliling. Nah, keliling lingkaran itu rumusnya sama dengan boleh pakai 2pi R atau pakai pi D. Tinggal yang diketahui yang mana. Boleh enggak Bu pakai dua-duanya? Boleh. Tapi asal bisa membedakan antara jari-jari dan diameter gitu ya. Nah, untuk yang 10, luas adalah daerah yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Luas. Nah, luasnya apa? Di SD dan SMP kalian sudah praktek tentang pembuktian apakah luas lingkaran itu sama dengan luas persegi panjang. Dan itu terbukti gitu ya. Nah, luas lingkaran, biasa saya pakai L-nya, L huruf kapital ya. Ini kalau lingkaran terus kasih titik, ini bacanya luas lingkaran. Rumusnya apa? Pi R kuadrat. Artinya pi kali R kali R. Atau boleh pakai yang seperempat pi D kuadrat. Dengan syarat keliling dan luas itu pi itu pakai 22/7 atau pakai yang 3,14. Kalau 22/7 itu kelipatan 7, 3,5 boleh, 7 boleh, 10,5 boleh, 14 boleh.
Tapi yang tidak pakai kelipatan pakai 3,14 gitu ya. Nah, kita lanjut di contoh biar kalian lebih paham lagi. Sebuah lingkaran memiliki panjang diameter 21 cm, tentukan panjang jari-jari dan keliling lingkaran. Nah, kita buat bantuannya lingkaran. Nah, ini diameternya. Diameternya berapa? 21. Saya pakai yang merah saja. Di sini 21 cm. Gitu ya. Nah, 21 cm berarti kita buat R sama dengan R itu apa? Jari-jari. Berarti setengah dari diameter, gitu ya. Berapa? Setengah kali 20 titik ya, kali itu 21. Berarti 10,5 cm, gitu ya. Sekarang yang B. Untuk yang B itu keliling lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan, nah, ini kan diketahui D, boleh pakai R, boleh pakai D. Saya pakai yang D. Berarti pi D, gitu ya. Berarti dibiasakan nih, diurutkan kalau bukat nih ya. D-nya karena 21 berarti pakai Pi-nya 22/7 kali 21. Terus bagi 7 bagi 7 itu 1, 21 bagi 7 itu berapa? Iya, 3. Sudah tinggal dikalikan sama dengan 66. Nah, seperti ini bukan baru pakai satuan sentimeter, gitu ya. Berarti ini jawabannya untuk jari-jari 10,5 cm, untuk kelilingnya 66 cm. Nah, untuk contoh soal sebuah lingkaran memiliki diameter, tentukan jari-jari lingkaran dan luas lingkarannya, gitu ya. Nah, kalau diameternya, jawab ya ini ya langsung ya. Nah, jangan pakai hijau ya, kita pakai merah. Jawab. Nah, diameternya, D-nya dibiasakan ya. D-nya itu D kecil. Diameternya itu adalah 40 cm, gitu ya. Sudah. Nah, R-nya. R tadi seperti yang contoh pertama, setengah kali D. Berapa setengah kali D? Setengah kali 40. Oh, berarti sederhanakan 20 cm. Kalau terakhir baru kasih satuan ya. Untuk B-nya, luas lingkaran. Huruf kapital dibiasakan, lingkaran kasih tanda titik berarti luas lingkaran. Ini lambang gitu ya, pembiasaan. Rumusnya saya pakai R nih, berarti pi R kuadrat. Nah, hati-hati. Rumus memang saya pakai ini, lebih mudah. Sama dengan diurutkan, pi-nya ingat, kalau tidak kelipatan berarti 3,14. Nah, bedanya di sini. Kalau di angka nggak boleh pakai kuadrat, kalau bukan pakainya titik itu kali 20 kali 20. Bisa? Nah, sudah, ini nolnya ada 2, komanya di sini 2, habis. 2 kali 2, 4. Kalau enggak gini, 3, 1, 4, dikali 4. Gitu aja ya, 4 itu didapat dari mana? 2 kali 2. Berarti 4 kali 4, 16. Nyimpen 1, 4 kali 1, 4. 5, 4 kali 3, 12. Nah, kalau buka tadi menerangkan membuat bingung, boleh di sini tambahin 02. Kenapa tambahin 02? Karena perkaliannya ada 20 tadi disimpan. Tapi, ada tapinya. Ada belakang koma 2 angka, 1, 2 tentang desimal. Gitu ya. Berarti jawabannya 1256 cm. Apa kalau luas?
persegi atau kuadrat. Nah, ini jawabannya. Jari-jarinya ada 20 cm, luasnya 1256 cm persegi. Bu, kenapa kok cm persegi? Ya, kenapa? Karena kan R itu 20 cm kali 20 cm. Jadilah cm double gitu ya, atau kuadrat atau persegi. Boleh. Nah, sekarang yang contoh yang ketiga, sebuah lingkaran. Nah, kalau seperti ini gimana jawabnya? Nah, jawabnya luas lingkaran diketahui. Luas lingkaran rumus biasa dulu. Berarti pi R kuadrat. Ini rumus biasa ya. 154, saya tidak menulis satuannya kalau di sini. Sudah. Nah, ini berarti pi-nya kita pakai 22 per 7 kali R kuadrat. Angkanya hati-hati di sini. Sudah, ini boleh kali silang. Ini baratnya per 1. Ini per 1. Terus ini dikali silang, gitu ya. Berarti caranya, kita pakai ungu lagi. 22 R kuadrat sama dengan 154 dikali 7. 7-nya gitu ya. R kuadrat sama dengan 154 dikali 7 per 22. Saya ganti warna. Sederhanakan boleh, atas kali atas boleh, baru dibagi, tapi lama gitu kan. Silahkan kamu mau pakai cara yang panjang atau yang singkat. 22 bagi 22 bagi 22 itu baru 1. 154 bagi 22 karena 2 ini 4 atau 7. Gitu ya. Kita kembalikan warnanya. R kuadrat sama dengan 49 atau 7 kuadrat boleh. R sama dengan akar dari 49. R sama dengan 7. Gitu ya. Sudah ketemu R, sekarang kita mau cari keliling lingkaran. Gitu ya. Kayak sini ya, keliling lingkaran. Rumusnya apa keliling lingkaran? Boleh pakai 2 pi R. Gitu ya. Terus pakai boleh Bu, boleh silahkan. Saya agak geser ke sini ya. Berarti 2 kali, ingat R-nya kan 7 nih. Berarti kita pakai 22 per 7 baru kali 7. 7 bagi 7 habis, berarti 44 cm. Gitu ya. Hati-hati bukan yang gini biar tidak yang B di sini ya. Oke, gitu. Nah, contoh selanjutnya, jari-jari sebuah roda itu 35 cm. Berapakah panjang lintasan? Nah, tulis panjang lintasan di sini. Lintasan. Itu ya, panjang lintasannya berarti keliling lingkaran dikali banyaknya putaran. Gitu ya. Keliling lingkaran karena pakai R, kita pakai R juga. Pi kali R kali banyaknya putaran. Berarti berapa? 200. Sama dengan 2 kali 2 per 7 dikali 35 dikali 200. Bagi habis dapatlah 5. 5 kali 2 10. 10 kali 22 berarti 220 kali 200.
gitu ya. Nah, saya tulis di sini, berarti sama dengan 44 ditambah nolnya 3. Ini satuannya cm. Berarti kalau jadikan meter naik 2 tangga, di 440 meter. Ini kalau ditulis komplit gini ya. Jadi panjang lintasan jika roda itu berputar atau menggelinding sebanyak 200 kali, itu panjang lintasannya 440 meter. Itu ya. Oke, yang kedua, contoh selanjutnya. Ketahui sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Nah, ini saya buat nih tamannya bentuknya lingkaran. Anggap aja ini lingkaran gitu ya. Setengah dari luas taman tersebut akan ditanami rumput. Nah, misalkan nih separuh nih. Ini saya buat nih rumput ini, ibaratnya gitu ya. Kayak anak SD dibuat gambar gitu ya. Jika jari-jarinya adalah 21. Nah, R-nya 20. Tentukan luas taman. Nah, luas taman karena tamannya berbentuk setengah lingkaran, saya buatnya juga setengah. Kenapa? Berarti satu lingkaran dipotong separuh. Jadi setengah lingkaran, rumusnya ya setengah. Setengah kali pi R kuadrat. Saya biasakan rumus dulu ya. Sama dengan setengah. Sudah? Pi-nya karena R-nya itu 21, ya sudah. 22 per 7 kali 21 kali 21. Sudah sederhanakan, 2 bagi 2, 1. 22 bagi 2, 11. 7 dibagi 7, 1. 21 bagi 7, 3. Nah, ini tinggal dikalikan susun. Saya pakai ya, 11 kali 3 kan 33. 33 dikali 21. Oke, ini 3, ini 3. Hati-hati perkalian bersusun. Gitu ya. Berarti ini 6, ini 6. 3, 9, 6. Berarti 693 satuannya meter. Baru yang ini saya hapus. Gitu ya perkaliannya. Susah ini menghapusnya. Oke, lanjut ya. Untuk pertemuan hari ini sudah dulu. Berarti terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.